Jika kalian dapat ancaman atau dapat perlakuan buruk dari DC pinjol, maka hutang kalian akan auto lunas. Nah, bener nggak sih seperti ini? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, ngomong-ngomong soal auto lunas, ngomong-ngomong soal terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh DC pinjol yang katanya akan membuat utang kita auto lunas. Nah, teman-teman harus bersikap dan berpikir secara kritis. Di mana auto lunas ini dari sisi apa dulu? Ya, kalau auto lunasnya ini dari sisi pandangan kalian bahwa ini kerugian material saya, kerugian mental saya, dan kerugian apapun yang saya dapatkan bahwa si pinjol ini sudah kelewatan dan saya tidak mau bayar lagi, ya itu berarti auto lunas versi kalian. Tapi apakah dari sisi aplikasi pinjol itu otomatis utang kalian ini akan jadi lunas? Jawabannya sih tidak ya. Yang melakukan pelanggaran itu biasanya adalah oknum-oknum DC. Di mana mereka itu kadang pinjol itu lepas tangan. Ya, ini harus teman-teman perhatikan baik-baik. Bukan saya berarti menakut-nakuti kalian, tidak. Tapi saya berusaha untuk memberikan informasi yang jelas. Karena jujur aja, saya bisa aja nih ngomong, ya udah pinjol kalian kalau misalnya dia ngomong menghina kalian, pinjol kalian auto lunas, nggak usah dibayar lagi. Tapi yang menanggung resikonya kan bukan saya ya. Yang menanggung resikonya kan tetap teman-teman semua. Kalau saya bilang seperti itu dan teman-teman percaya, nanti kalau tiba-tiba ada DC datang, kalau tiba-tiba ada slik OJK kalian tetap nongol, nah mana nih katanya auto lunas, kok nggak lunas-lunas? Nah, nanti saya juga yang disalahkan dan akan jadi dosa jariah saya. Nah, di sini saya berusaha untuk memberikan pandangan sesuai dengan pengalaman dan pendapat pribadi saya bahwa statement ketika sebuah pinjol melakukan pelanggaran dan utang kita auto lunas itu bisa saja terjadi, tapi tidak semena-mena dan semata-mata terjadi begitu saja. Harus ada tindakan kalian yang menuntut ya, yang menuntut melaporkan atau apapun itu mengkomplain kepada si pihak pinjolnya. Sebaiknya teman-teman harus camkan ini baik-baik. Boleh saja kalian mengklaim ya, self-claim diri kalian bahwa utang saya lunas, saya nggak mau bayar karena pinjol sudah menghina saya. Boleh saja. Tapi kalian harus membawa kasus ini ke pengadilan, ke kantor polisi dengan mungkin ya perbuatan tidak menyenangkan, dengan mungkin juga ancaman. Nah, itu bisa. Paling-paling si pinjolnya nanti akan nego kalian dan akan ngasih ganti rugi kalian dan akan memberikan pelunasan hutang kalian. Nah, itu masih masuk akal. Tapi kalau kalian berstatement dan berpendapat bahwa wah si pinjol ini tiba-tiba meneror orang di luar kondar nih. Oke, utang saya lunas, hore bebas, di aplikasi akan hilang. Nggak gitu juga ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan, memang di luar sana banyak banget ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang diinformasikan keliru bahwa ketika utang pinjol, ketika DC-nya berbuat hal yang buruk, berbuat hal yang melanggar aturan, maka hutang akan otomatis lunas, hutang nggak usah dibayar karena ya mereka melanggar privasi kita, karena mereka melanggar aturan yang berlaku. Jadi ya dianggap impas. Nah, perlu diketahui banyak pinjol itu menggunakan pihak jasa ketiga. Seandainya pinjol tersebut DC pinjolnya itu yang berada di bawah naungan perusahaan pihak ketiga, pihak penagihan tadi melakukan pelanggaran keras, kalian bisa menuntutnya, menuntut ke pinjolnya. Pinjol tetap bertanggung jawab kok, jangan khawatir. Pinjol memang bisa lepas tangan. Oh, ini salah si perusahaan ini nih, ngasih pinjol saya nggak jelas dan menagih ke kalian, menagih ke para nasabah yang kurang baik. Si pinjol bisa aja berkelit begitu di OJK ya. Tapi kalau kalian punya bukti yang kuat dan ada undang-undangnya, jika pihak ketiga melakukan perbuatan kesalahan, maka pihak pertama selaku pinjol tetap juga akan ikut bertanggung jawab. Ini saya lupa di POJK nomor berapa pasalnya ya. Yang jelas di POJK di tahun 2016 itu ada yang mengatur tentang pihak ketiga, yang mengatur pihak ketiga itu yang disewa oleh pinjol, tapi pihak ketiga ini harus legal juga, bukan perusahaan ilegal ya, perusahaan yang memang legal sudah mempunyai izin penagihan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami baik-baik. Jangan serta-merta pinjol ini melakukan tindakan, maka utang kalian akan otomatis lunas dan kalian boleh galbe dengan tenang. Buktinya kan si pinjol terus-menerus masih menagih kalian. Kalau beneran otomatis lunas, beneran secara hakiki, ya udah nggak bakal ada DC yang nagih, nggak akan ada telepon, di aplikasi kosong, di slik OJK pun juga bersih. Itu adalah auto lunas yang hakiki ya. Kalau auto lunas tergantung persepsi kita, bisa aja saya punya utang sekarang, saya bilang oke, saya lunas nih utang saya karena si pinjol ini sudah menghina saya, si pinjol ini sudah menghubungi di luar kondar. Ya itu boleh-boleh saja karena itu adalah klaim kalian, tapi yang menanggung resikonya ke depannya adalah kalian-kalian juga.
Ya kalau dibilang resiko ya itu resiko. Besar kecilnya resiko tetap resiko. Ya, meskipun resiko galbay pinjol itu tidak seberat yang kita bayangkan ya. Sekali lagi, kalau teman-teman tidak ada berencana untuk pinjam apapun ke depannya, resiko galbay pinjol legal itu bahkan tidak ada apa-apanya dan gak akan ngefek ke kalian apapun ya. Karena efek terakhir yang paling bertahan lama adalah slik OJK. Kalau kalian tidak peduli dan tidak akan pernah pakai slik OJK kalian, ya udah nggak usah dipikirin lagi. Ya udah biarkan aja, galbaikan aja. Tapi alangkah lebih baiknya jika rezeki kita mau lancar, jika kedepannya kita mau diberikan kemudahan-kemudahan rezeki, alangkah ada baiknya kita meminta sama Allah, memohon sama Allah untuk dilimpahkan rezekinya agar kita bisa dengan mudah membayar hutang-hutang pinjol kita ya. Sehingga kan siapa sih yang nggak mau kalian punya rezeki banyak, utang pinjol mah cuman recehan doang kalian bayar, habis itu tiap bulannya kalian tetap dapatkan rezeki. Siapa sih yang nggak mau seperti itu? Nah, untuk hal tersebut yuk kita cari yang baik-baik saja. Yuk kita bikin banyak-banyak bertobat. Yuk kita bikin sesuatu untuk membantu sesama. Intinya adalah sesuatu yang baik tentu saja akan berdampak yang baik pula. Ya, terserah orang mau bilang apa, apakah konten saya ini menakut-nakuti orang yang galbay pinjol? Enggak. Justru konten kayak gini saya bikin karena ya saya pengen bikin konten edukasi terkait masalah pinjaman online yang banyak salah kaprahnya ya. Yang bilang otomatis lunas, yang bilang tiba-tiba lunas. Nah, ini benar-benar harus diluruskan dulu karena ya hal tersebut memang pernah terjadi dan bisa jadi terjadi beberapa kali. Tapi hal tersebut tidak bisa kalian harapkan terjadi juga pada diri kalian yang saat ini sedang galbay juga. Intinya adalah sebuah kasus atau fenomena itu tidak akan bisa terjadi dan tidak akan bisa kalian harapkan untuk kalian terima juga. Sebagai contoh, waktu itu ada Gozali yang foto selfie selama bertahun-tahun di NFT, diupload di NFT dan terjual sangat tinggi banget, bahkan miliaran rupiah. Apakah dengan kalian mengikuti hal tersebut maka kalian juga akan bisa laku banyak fotonya? Apakah bisa bahkan langsung mendapatkan miliaran? Jawabannya kan enggak ya. Karena itu adalah kasus yang sesuatu yang tidak bisa diulangi lagi dan tidak bisa ditiru oleh orang lain. Oke? Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman di luar sana tetap tenang, tetap waspada, dan jangan pernah takut masalah gagal bayar pinjol. Kalau memang nggak ada uang, galbay aja. Saya nggak melarang kalian galbay, tapi ya saya ingin mengajarkan kalian bahwa galbay itu bukan sesuatu yang berat kok. Galbay itu tetap ada resikonya, tetap. Tapi saya yakin kalian bisa mengatasinya. Ya, intinya fokus aja di apa yang bisa kalian kerjakan saat ini. Lupakan masalah pinjol sejenak, fokus di apa yang sedang kalian hadapi saat ini. Cari uang lewat dagang jualan online, silahkan. Cari uang lewat YouTube, silahkan. Cari uang lewat blog, silahkan. Cari uang lewat kerja fisik harian, silahkan. Ya, itu adalah wujud ikhtiar kalian dibarengi dengan doa dan tentunya kesabaran kalian untuk bisa lolos dari jeratan hutang pinjol seperti ini. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi semuanya. Saya doakan semua teman-teman yang sedang galbay, yang sedang kesulitan bayar utang, segera dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat selalu dan jangan bebani pikiran kalian dari hutang seperti ini. Ingat, kalau memang mental kalian gak kuat-kuat banget, jangan direspon dan dibacain tuh semua chat-chat dari DC Pinjol. Karena kalau kalian baca, mental kalian akan terganggu dan akan ngedrop jika terus-terusan mengikuti alur dan pola mereka. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.